Nanti akhirnya kita, kenapa ya setiap hari Selasa kok aku demam? Kenapa ya setiap hari Minggu kok awakku nggak enak? Kenapa ya setiap ini kok tensiku naik? Setiap ada hari tertentu, itu bukan penyakit aneh. Kan jadi penyakit itu ternyata nanti banyak hal yang tidak terduga. Oh kayak gitu itu bisa menyebabkan sakit toh. Nah itu. Jadi psikosomatis kan sakit karena stresnya. Dari risiko sama. Nah psikis mempengaruhi somatis ya. Psikis akan mempengaruhi problem-problem fisik. Nah itu yang disebut psikosomatis ya. Padahal penyebab psikosomatis itu ada 10. Oh apa aja nih? Banyak sekali. Banyak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi sekalian, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngobati, ngaji pengobatan Sufi. Pada episode awal, kayaknya di episode 1 kita telah membahas tentang psikosomatik dan juga tasawuf, bagaimana sih hubungannya. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi, yaitu tentang tekniknya gimana. Langsung aja kita tanyakan untuk episode kali ini detailnya seperti apa kepada Abang Mustamil. Gimana Bang itu? Jadi nanti tekniknya insya Allah akan kita berikan, tetapi kita akan membahas dulu secara umum dulu ya Kak ya. Tentang psikosomatis, karena psikosomatis kan bukan terminologi tasawuf. Psikosomatis itu kan terminologi kedokteran ya. Nah nanti kita akan melihat psikosomatis sebenarnya sebabnya apa. Karena sekarang itu punya kecenderungan gini Kak. Laporan-laporan di WHO misalnya itu sekarang itu problem penyakit paling mengancam itu sebenarnya stres. Ya salah satu yang paling mengancam kesehatan masyarakat itu sebenarnya stres. Ya dari stres nanti jadi berbagai macam penyakit ya. Itu yang disebut psikosomatis itu. Jadi psikosomatis kan sakit karena stresnya. Dari risiko sama. Nah psikis mempengaruhi somatis ya. Psikis akan mempengaruhi problem-problem fisik. Nah itu yang disebut psikosomatis ya. Jangan keliru ya menyebutnya. Kalau yang keliru teman-teman orang awam boleh, tapi kalau Kak Ami ya nggak boleh keliru. Kak Ami kan belajarnya dan prakteknya kan di bidang itu ya. Psikosomatis ya, psiko dan somatis. Nah tetapi banyak orang itu menduga gini Kak, seakan-akan psikosomatis itu suatu problem penyakit hanya karena stres, marah, takut, hanya gitu. Padahal penyebab psikosomatis itu ada 10. Oh apa aja nih? Banyak sekali. Banyak. Nah makanya ini kayaknya nanti butuh beberapa episode ya. Jadi nanti saya mohon yang teman-teman pemirsa yang melihat podcast ini nanti juga melihat podcast di minggu depannya ya. Karena mungkin tidak lengkap kita sampaikan di podcast kali ini. Karena ini 10 mau tak jelasin semua Kak. Ya biar nanti teman-teman Sufi punya pandangan. Jadi penyakit itu ternyata nanti banyak hal yang tidak terduga. Oh kayak gitu itu bisa menyebabkan sakit toh. Nah itu. Biar nanti teman-teman Sufi bisa lebih mewaspadai diri ya, menjaga diri. Jadi menjaga kesehatan itu sebenarnya kan kita sudah pernah cerita kan apa namanya itu 5 pilar kesehatan ya Kak ya. Lidah, olahraga, olah nafas, olah pikir, olah rasa. Lah ini loh yang 2 ini yang psikosomatis ini. Yang olah pikir dan olah rasa. Jadi kalau orang olah pikir dan olah rasanya nggak tepat, itu nanti jadi problem psikosomatis. Nah itu tapi tidak sesederhana mungkin yang teman-teman Sufi bayangkan. Karena sebabnya ada 10 ternyata, bukan hanya stres itu. Nah yang pertama kita bahas dulu yang mungkin sangat sering dipahami oleh teman-teman Sufi yaitu stres saat ini. Jadi satu ya, penyebab psikosomatis yang pertama stres saat ini. Ya saat ini stres misalnya. Jadi kalau ada seseorang saat ini marah-marah sama istrinya, tensinya bisa langsung naik. Kan nggak nunggu besok kan? Langsung. Stresnya hari ini langsung naik. Atau malam ini nggak bisa tidur karena stres, paginya gulanya naik, gula darahnya naik, atau kolesterolnya naik, atau minimal awake pegel kabeh. Jadi orang itu Kak kalau gampang marah itu tubuh gampang capek karena emosi itu membutuhkan energi sangat besar.
Ya ingat ya, emosi membutuhkan energi sangat besar. Sehingga kalau orang gampang marah itu butuh energi ya. Betul. Awalnya kayaknya tenaganya kuat waktu marah, tapi itu kan boros. Nanti menguras energi, akhirnya apa? Sakit. Ya sakit, mungkin bukan sakit yang nganu, tapi itu capek gitu. Jadi gampang capek, gampang lelah. Sedih itu juga butuh energi loh kan. Jadi untuk sedih itu butuh energi juga. Mau sedih itu terus, kalau sedih terus ini nggak butuh energi, enggak. Makanya kalau kamu pengen sedih ya harus makan ya. Karena nggak makan nanti nggak bisa sedih. Atau sedih itu kadang-kadang berlangsung kan tanpa kita harapkan, tapi kan datang begitu saja. Dan itu tanpa kita sadari dia merampok energi-energi di dalam diri kita. Jadi sebenarnya Kak Ami ya, dengki, iri, sedih, kecewa, gelisah, takut, marah, jengkel, itu semua butuh energi. Dan itu energinya jauh lebih besar daripada energi fisik. Nah kita ini seringnya kalau ngukur kalori kan secara fisik ya. Nah padahal belum pernah itu, atau sudah pernah yang saya nggak tahu ya, ngukur berapa kalori yang dibutuhkan untuk marah. berapa energi yang dibutuhkan untuk sedih itu. Jadi yang jelas ini penyebabnya yaitu stres saat ini. Itu nanti bisa dijelaskan melalui neuroimunologi ya, psikoneuroimunologi bisa dijelaskan. Hormon kortisolnya akan naik, hormon adrenalinnya akan naik. Kalau hormon adrenalin naik terlalu lama nanti bisa terjadi resistensi insulin dan seterusnya. Pokoknya jadi penyakitnya jadi macam-macam. Makanya saya kira sangat benar bahwa untuk masyarakat modern sekarang ini penyebab penyakit paling banyak sebenarnya bukan bakteri, bukan parasit, bukan virus. Penyebab penyakit paling banyak untuk hari-hari ini itu sebenarnya dari stresnya. Stres saat ini ya, satu penyebab psikosomatis itu stres saat ini. Yang kedua, stres masa lalu. Stres masa lalu seperti masa lalu dulu pernah marah-marahan. Jadi misalnya orang umur 20 tahun, ini saya kasih contoh, umur 20 tahun kan kuliah ya Kak ya. Delalah kuliah itu 1 semester, ketemunya sama ada dosen yang killer. Wah, dan dia sangat intens berhubungan dengan dosen ini. Misalnya 4 SKS ya. Dan killer, delalah dia ini menurut dia ya, itu dia terancam oleh keberadaan dosen itu. Kan 6 bulan kan Kak stresnya. Ya kan 1 semester kan mungkin 16 kali pertemuan 4 bulan lah ya. Tapi kan dari ujian, dari macam-macam. Dan itu nanti problemnya bisa 10 tahun baru kelihatan. Jadi masalah jadi pusing, jadi kepala berat, jadi dada deg-degan, itu bisa stres masa lalu. Dan ini sangat banyak. Dan itu kadang nggak tersadari ya? Ya nggak tersadari. Biasanya orangnya sudah merasa baik-baik saja. Nah ini saya sudah baik-baik saja, sudah saya maafkan, sekarang saya sudah sukses kok. Nah, kalau cara ngeceknya ya? Cara ngeceknya ada. Kalau di tasawuf ada. Kalau di tasawuf Indonesia kita bisa ngecek. Makanya kan kalau di tasawuf Indonesia kan ada status klien ya Kak ya. Mungkin bagi teman-teman yang belajar di 200 jam Sufi Healing, kan kita ajari untuk itu ya, status klien kan, itu salah satunya kan ada untuk ngecek-ngecek gitu, ada tekniknya gitu ya. Nah, jadi bisa dicek. Kan ketemunya pasien yang saya sering ceritakan di podcast ini kan ketemunya karena dicek. Yang tentang ruqyah ya, mungkin teman-teman bisa lihat di playlist ngobati kan ada ruqyah. Itu nanti ketemu stres masa lalu, marah sama ibunya, bahkan stres saat dalam kandungan misalnya, ya kan. Nah itu bisa saja ketemu, tetapi nanti sebenarnya begini Kak Ami, tidak harus ketemu sebabnya sebenarnya untuk mengobati itu loh. Kadang kita kalau nyari sebab malah juga malah cemas ya, malah tambah stres juga, tambah stres baru. Jadi mencari sebab itu untuk kepentingan kepuasan batin aja sih. Tapi kalau nggak ketemu nggak usah stres. Nggak usah tambah stres ya. Nanti stresnya nggak hilang, tambah stres baru. Jadi stres masa lalu ya. Jadi yang pertama stres saat ini. Yang kedua stres masa lalu. Yang ketiga motivasi. Nah ini. Gini Kak Ami, ini saya kasih contoh yang paling sering ditemukan ya. Orang itu sakit karena punya motivasi, biar dapat perhatian. Nah contoh, ini seorang istri, suaminya itu kurang perhatian. Lalu dia pura-pura sakit Kak. Si istri ini pura-pura sakit, Mas, badanku kok nggak enak ya.
dia itu bilang begitu bukan karena sakit ya, karena biar suaminya di rumah, biar nggak mancing gitu. Ini bukan berarti mancing salah, enggak lah ya. Ini yang KKN mancing nggak perhatian sama istri, nah itu yang keliru. Jangan dimaknani mancing salah, mancing itu juga salah satu cara zikir juga sebenarnya ya. Nah ini istrinya karena suaminya ini mancing kebanyakan, dia pura-pura sakit, jadi dia itu pura-pura sakit, motivasinya biar apa? Biar suaminya perhatian. Nah nanti Kak, ketika orang itu terus ternyata berhasil Kak, oh kamu sakit ya, sudah aku nggak jadi mancing, saya di rumah aja. Nah dia bawah sadarnya menangkap ternyata kalau aku sakit suamiku perhatian. Nah beneran nanti kalau suaminya adalah pergi terus dia jadi sakit Kak. Jadi bener-bener sakit. Nah itu ya, ini tolong dipahami, itu bisa kayak gitu. Ini kan nggak diduga kan? Nah, yang paling sering nggak disadari itu yang itu ya? Yang nggak disadari. Nah itu, dan itu paling sering ya terjadi pada anak-anak, itu sangat sering. Jadi anak-anak misalnya dia kalau hari Senin ada guru yang menurut dia nggak suka gitu. Misalnya olahraga adalah gurunya, menurut dia ya gurunya itu galak. Lalu dia pura-pura sakit. Oh aku sakit, aku capek, nggak mau sekolah gitu. Terus ibunya adalah ya udah nggak usah sekolah. Nah lalu dia bawah sadarnya menangkap, oh ternyata kalau aku sakit tuh dapat enak ya, nggak usah sekolah ya gitu. Akhirnya nanti dia waktu kuliah atau waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah, kalau dapat dosen galak, dia mau kuliah sakit kan? Otomatis. Nah, jadi saya mohon teman-teman sufi kalau pengen dapat perhatian nggak usah pura-pura sakit. Nah, kalau nanti pura-pura sakit dan beneran terjadi, nanti bawah sadar kita menangkap bahwa itu manfaat gitu. Nanti akhirnya kita, kenapa ya setiap hari Selasa kok aku demam? Kenapa ya setiap hari Minggu kok awakku nggak enak? Kenapa ya setiap ini kok tensiku naik? Setiap ada hari tertentu, itu bukan penyakit aneh. Kan banyak orang kan kalau datang ke kita, Ustaz saya minta diruqyah karena kayaknya ini sakit saya aneh. Masa sakit kalau hari Senin tok? Kan ada Kak, banyak kan kayak gitu. Sebenarnya itu nggak aneh Kak, ini ilmunya. Lah orang mikirnya jin, disihir, disantet, itu mikir kejauhan. Kasihan jin sama setan. Disalah-salahin terus. Setan itu sudah salah, disalah-salahin ya. Ya udah. Motivasi ya. Nah, motivasi bisa dipahami, semoga bisa dipahami ya. Lalu selanjutnya, ini baru berapa Kak tadi ya? Satu tadi stres saat ini, dua stres masa lalu, ketiga motivasi sakit, yang keempat memori sakit. Memori sakit. Contohnya gini, ini moga-moga nggak terjadi lah, tapi ini sering ya. Suami berantem sama istrinya, dipukul Pak kepalanya Kak. Nah, ya jangan sampai ya, ini jangan ditiru. Ya berantem itu biasa dalam hubungan rumah tangga, tapi jangan apa Kak namanya? Main tangan itu apa? KDRT. Jangan ada kekerasan fisik. Karena itu lukanya terlalu dalam Kak. Secara fisik lukanya nggak dalam. Tetapi secara batin kehormatannya diacak-acak kan. Saya itu hidup sama kamu, sudah berkorban banyak, kok malah kamu sakiti. Nah, itu kan rasa sakit hatinya terlalu dalam. Makanya, nah ketika dia dipukul sama suaminya, kan sakit Kak. Ini memorinya Kak yang sangat berat itu. Jadi memori bahwa nanti nggak bisa hilang Kak. Itu memori bahwa di sini itu pernah dipukul itu. Ya itu makanya jangan sampai membuli anak-anak dipukul, itu jangan Kak. Itu nanti jadi memori. Nanti apa coba memorinya? Suatu ketika berantem sama suaminya ya sakit. Sakitnya di situ. Di tempat ya. Karena memorinya begitu. Oh, mungkin bisa juga ada kaitannya kayak orang korban kekerasan seksual. Iya betul. Wah, makanya banyak orang korban kekerasan seksual yang lalu terjadi problem seksualitas. Entah nyun sewu, entah rigiditas ya, rigid itu. Jadi kalau hubungan seksual kurang nyaman gitu karena pelumasnya kurang, atau problem fertilitas ya, kesuburan, ya atau problem bahkan penyimpangan orientasi seksual. Nah itu banyak sekali, itu kalau kita bahas panjang lebar ya. Ya itu kalau kita bahas panjang lebar, nggak perlu kita bahas hari ini. Tetapi itu tadi memori rasa sakit itu sangat berperan ya. Jadi memorinya mungkin 10 tahun lagi dia sama suaminya sudah sangat mesra. Sudah sangat mesra. Lalu tiba-tiba anaknya mantu dia, misalnya 40 tahun dipukul ya sama suaminya ya. Memori sakitnya masih ada. Lalu waktu umur 50 tahun mantu dia.
punya anak, anaknya berantem sama suaminya, sama mantunya. Dia tiba-tiba ininya sakit gak? Padahal nggak terjadi. Padahal nggak, yang terjadi bukan pada dirinya loh. Tetapi ketika melihat berantem anaknya, memori sakit itu muncul di sini. Makanya saya pesan betul ya, karena tubuh kita itu punya memori sangat kuat dan lebih kuat daripada otak. Kalau saya pernah dulu memori sakit, saya nggak mungkin udah pernah saya ceritakan, nanti kalau ceritakan hari ini nggak selesai nanti, terlalu panjang nanti, tambah durasi nanti. Nah jadi hati-hati terhadap tangan ya, kaki, tangan. Ya, rasa sakit di tubuh itu bisa berkesan betul. Ya, nah jadi itu memori sakit ya, bisa dipahami ya. Sudah berapa? Baru 4 ya. Nah, yang kelima konflik. Yang paling biasa itu konflik batin. Konflik dengan dirinya sendiri kan. Jadi gini, contoh konflik itu gini. Ini bisa konflik interpersonal, bisa konflik antar personal ya. Bisa di dalam diri kita. Dan yang paling berat itu konflik di dalam diri, bukan di luar diri sebenarnya. Ya kalau seorang bawahan konfliknya sama atasan berat enggak kan? Berat, dong konfliknya sama atasan kok. Atasannya sih ringan, konfliknya sama bawahan ya. Tapi bagi bawahan konflik sama atasan berat. Konfliknya direktur sama HRD berat, HRD-nya. Tapi bagi direkturnya kan nggak terlalu stres ya. Tapi bagi bawahannya, bagi HRD-nya ya berat. Nah itu konflik. Tetapi itu konflik yang bisa dibilang biasa. Yang paling bahaya itu konflik batin. Jadi gini, konflik batin itu, saya itu sebenarnya nggak kuat sama dia. Jadi di pikirannya moh, nggak mau sama dia. Tapi bagaimana lagi, nanti kasihan anak-anak gimana, ini hubungan suami istri ya. Memang kan stres paling banyak di keluarga kan. Makanya anak keluarga itu kok bisa mawaddah warohmah, itu keberuntungan luar biasa. Karena stres itu paling banyak ya dari rumah. Misalnya seorang istri yang paling sering kita hadapi di sini yang minta konsultasi ke kita, Ustadz sebenarnya saya itu sudah nggak betah sama suami saya, tapi anak-anak saya itu masih kecil-kecil, kan konflik kan. Jadi dia mau ya sebenarnya tidak ya sebenarnya, tapi ya mau, harus mau gitu, menurut dia loh ya. Sehingga terjadi konflik batin loh. Ini kan konflik batinnya kalau lama kan berat ya. Ya kalau lama ini. Ya terus gimana Ustadz, itu bahasan yang lain nanti ya. Ini nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana menghadapinya ya. Tetapi nanti agar ini teman-teman sufi bisa lebih wacananya lebih luas. Oh ternyata problem penyakit itu bukan hanya makan kebanyakan, ya kan ada olah lidah ya, betul memang olahraga kurang katanya, olah nafasnya kurang ya. Yang paling banyak ini yang 4 dan 5, olah rasa dan olah pikir. Nah yang sering terjadi konflik kan olah pikirnya sama olah rasanya kan. Pikirannya moh tapi rasanya gelem, pikirannya gelem tapi rasanya moh. Itu konflik batin, dan itu kalau lama kita bisa bayangkan terjadi konfliknya itu banyak di pencernaan kan. Jadi medan konflik itu sebenarnya paling banyak di pencernaan, di lambung biasanya. Ya nanti bisa di tempat lain juga ya, tetapi paling banyak konflik itu medan tempurnya pikiran sama perasaan itu di pencernaan. Jadi kasihan pencernaan kita. Ya urip itu ya kalau mau ya mau, kalau nggak mau ya nggak mau gitu loh. Itu paling nyaman ya. Tetapi tentu saya bilang begitu itu bukan berarti mudah, enggak. Ya tentu itu bukan perjalanan yang mudah. Ustadz bilang ya enak ya, tapi ya memang enak, saya bilangnya teori kok ya. Ini kan teori. Walaupun praktiknya tentu tidak mudah. Lalu selanjutnya sudah 5 ya kak ya. Stres saat ini, stres masa lalu, motivasi, memori sakit, konflik lah, lalu sugesti diri. Nah ini buahnya ini, banyak sekali ini. Sugesti diri itu gini kan. Misalnya orang tuanya diabetes, terus dia mensugesti dirinya sendiri, paling nanti saya ya diabetes. Nah, jadi mensugesti dirinya sendiri itu. Dan ini tidak mudah, kan kalau teori mudah ya, berarti nggak usah gitu gimana, wong informasi dari luar kalau baca Google, kalau dengerin dokter, dengerin ceramah di kesehatan itu diabetes bisa menurun kok, ya kan? Akhirnya orang mensugesti dirinya sendiri, padahal genetik atau keturunan itu perannya paling 20%. Yang lebih banyak berperan kan pola pikir dan pola rasa, sama pola makan, pola olahraga. Nah yang paling besar itu di pola pikir dan pola rasa.
olah pikir dan olah rasa itu yang paling besar itu mensugesti dirinya. Ya, terus gimana Ustadz? Ya, makanya itu nanti ada tekniknya. Ya, nanti saya ajari teknik secara universal ya, secara umum kan. Ya tentu kalau ini tekniknya ini tekniknya ini ya terlalu lama. Nanti saya ajari teknik secara umum. Nah, sugesti diri ya, jadi mensugesti dirinya sendiri. Misalnya gek pernah nggak? Gek itu gini, orang misalnya pas dia mau nyumbang kan ada makanan ya, terus dia gek dulu, jangan-jangan aku makan itu nanti tensiku naik ya. Oh, jadi kayak was-was ya, penyakit was-was itu, jangan-jangan nanti kalau makan itu gulanya naik ya. Jadi jangan-jangan, dan itu sering karena hubungan dengan tadi Kak, konflik. Jane pengen tapi wedi. Bertentangan. Ya makanya itu yang tegas gitu loh. Ya kalau nggak pengen ya nggak usah, kalau wedi ya nggak usah. Ada resiko maksudnya. Ada resikonya, dan yang paling buruk sebenarnya konfliknya itu. Kepengen tapi wedi. Nek pengen mangan ya ora usah wedi, nek wedi ya ora usah gitu aja kan. Nah, jadi itu apa namanya itu sugesti diri ya, sugesti. Lalu identifikasi kan. Jadi banyak loh ya, banyak penyebab psikosomatis itu. Satu apa tadi? Stres saat ini, stres masa lalu, motivasi, memori sakit, konflik, sugesti diri. Sekarang identifikasi. Ini mungkin agak susah dipahami, tapi contohnya begini Kak. Misalnya ini pernah di pasien saya ini pernah terjadi dan itu sangat nyata. Jadi dia itu sangat mengidolakan seorang artis. Lalu artisnya sakit sampai meninggal. Ya. Nah, karena dia sangat mengidolakan, orang itu kan mengidentifikasi dirinya dengan yang diidolakan. Nanti yang nular itu bukan hanya perilaku, kan? Yang nular dari si idola itu penyakitnya juga. Nah, ini mungkin ini secara ilmiah agak susah dipahami, tetapi nanti suatu saat saya yakin ini akan terbukti gitu. Walaupun sekarang kalau saya ditanya buktinya apa, kalau saya membuktikan pasien-pasien gitu ya, pasien-pasien saya gitu. Nah, jadi ternyata dia itu sakit. Jadi artisnya ini punya sakit kanker tertentu, saya nggak mau sebut ya. Jadi artinya sakit tertentu. 2 minggu setelah artis ini meninggal, pasien saya ini sakit persis sama artis yang dia idolakan. Jadi mengidentifikasi diri terhadap seseorang. Jadi biasanya idola ya. Seseorang mengidolakan seseorang itu apa yang terjadi pada si idola bisa nular ke dia. Kalau dia mengidolakan berlebihan. Makanya saya itu pesen ya, kalau mengidolakan seseorang, idolakan aspek yang paling kita kagumi, nggak usah mengidolakan semuanya. Kan orang itu nggak semuanya, tentu tidak sempurna. Ya, misalnya mengidolakan artis ini, mungkin dia bagus dalam entrepreneurnya, dia bagus di dalam cara berdandan. Ya udah idolakan itu, jangan mengidolakan totalitas. Nanti aku kan si ini pasien saya ini kepengen menjadi dia, namanya mengidentifikasi diri kan. Jadi pakaiannya ditiru, lipstiknya ditiru. Jadi kalau artis ini misalnya dia nonton di salah satu tontonan, oh ini artis ini sedang ini beli tas ini modelnya seperti ini, wah dia harus beli karena itu idolanya. Itu mengidentifikasi seperti itu bisa jadi sumber penyakit. Wadah. Identifikasi diri. Ya saya kira ini 7 ya. Nanti kita lanjutkan yang 3 sambil tekniknya. Kita lanjutkan di minggu depan ya. Nah, jadi intinya di podcast kali ini saya ingin menyampaikan bahwa penyakit itu paling banyak justru psikosomatis. Bahkan banyak para ahli bilang 90% itu sebenarnya psikosomatis. Penyakit yang tidak berhubungan dengan makanan, dengan olahraga, tetapi sebenarnya lebih berhubungan dengan olah pikir dan olah rasa ya. Ya ini semoga menjadi kehati-hatian ya. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Nanti pembahasan selanjutnya kita lanjutkan di episode mendatang ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.